فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kata Allah juga dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, jika seluruh kalian baik dari kalangan jin atau kalangan manusia dari awal penciptaan sampai hari kiamat semuanya punya hati ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa, artinya semua kita ini ketakwaannya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, ma zada fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Kita ketakwa semua nih, satu dunia dari awal penciptaan dari Nabi Adam sampai hari kiamat, itu enggak nambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah enggak butuh kan sama ketakwaan kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sebaliknya seluruh kalian dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan sampai hari kiamat, seluruh kalian ini menjadi orang yang paling kufur. Siapa orang paling kufur, ibu-ibu? Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Yang setan saja mungkin kaget dengan dia. Dia pernah mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Mungkin setan lihat itu, setan saja kaget. Saya tidak berani ngomong gitu. Fir'aun berani ngomong seperti itu. Kalau semua kita punya hati seperti Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa min mulki syai'a, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita, dan kalau kita pun tidak beribadah kepada Allah, Allah juga tidak pusing. Allah tidak butuh. Makanya saya ingin jelaskan, tatkala kita menolong agama Allah, kita berdakwah, kita mungkin bersedekah, kita membantu, kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ini pada hakikatnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Berarti kita menjaga Allah, pada hakikatnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Sejauh mana kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itulah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami, maksud dari kita menjaga Allah bukan kita sedang menolong Allah, tidak. Tapi kitalah yang sedang menolong diri kita sendiri. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini nanti kita akan bahas di akhir apa saja sih yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas di akhir. Sekarang saya ingin menceritakan kisah tentang bagaimana mulianya seorang hamba yang akhirnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita termantik, lihat ada orang yang begitu saleh, ternyata kehidupannya benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini datang dari seorang wanita yang salehah yang disebut dengan Rumaisa. Siapa Rumaisa? Ada yang tahu? Siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibunya Anas ibn Malik. Dalam hadis Nabi SAW pernah bermimpi atau pernah diperlihatkan tentang surga. Ternyata beliau lihat di sana ada Rumaisa. Beliau melihat Rumaisa di dalam surga. Kemudian beliau jalan lagi, beliau lihat ternyata ada suatu rumah yang sangat megah. Maka ditanya, Nabi tanya, ini punya siapa? Disebutkan ini punya Umar. Saya ingin jelaskan bahwasanya Rumaisa sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mimpi Nabi itu apa? Wahyu. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Dikisahkan tatkala ayah dari Anas ini wafat, ayahnya Anas ini namanya siapa? Malik. Karena namanya Anas bin Malik.
Jadi Malik ini punya suami istri dulu namanya Rumaiso. Mereka ini suami istri. Dan Malik ini masih kafir waktu itu. Tatkala Malik wafat, maka Rumaiso ini seorang janda dan dia ini sangat soleha, janda. Maka terdengarlah kejandaan Rumaiso kepada Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala itu Abu Talha masih kafir. Abu Talha ini juga sahabat yang sangat mulia, yang sangat soleh. Dia dengar tentang perihal keadaan Rumaiso Ummu Sulaim yang sedang menjanda. Maka dia datang ke sana, ke rumahnya Rumaiso. Fakallamaha fi dzalik. Maka dia mau mengkhitbah siapa? Rumaiso. Dia ingin menikah sama Rumaiso. Apa kata Rumaiso? Ya Abu Talha, ma misluka yurad. Wahai Abu Talha, orang seperti kau ini enggak bisa ditolak. Kalau wanita dilamar sama engkau, pasti dia akan nerima. Tidak mungkin ditolak. Walakinnaka mru'un kafir. Tapi kau ini adalah seorang lelaki kafir. Wa anna imra'atun muslimah, dan saya ini seorang wanita muslimah. La yusluhu li an atazawwajaka, dan tidak boleh saya menikah sama engkau. Kita beda. Saya muslimah, kau kafir. Padahal kau ini sebenarnya kalau kau muslim, kau pasti diterima sama orang-orang. Cuman hanya saja yang membedakan antara yang membatasi antara kita kau kafir, saya muslimah. Maka Abu Talha berkata, "Madzaka dahruk? Madzaka dahruk?" Kau pengen apa kalau gitu? Kata siapa? Ummu Sulaim atau Rumaiso, "Wa ma dahri?" Apa keinginan saya? Artinya saya enggak pengen apa-apa. Saya tidak pengen apa-apa. Abu Talha ngomong lagi, "As-safra wal bayda?" Kau pengen emas sama perak? Kata Rumaiso, fa inni la uridu safra wala bayda. Saya enggak pengen perak ataupun emas, apalagi tas, apalagi mobil. Saya enggak butuh. Uridu minkal Islam, tapi yang saya pengen kepada engkau itu apa? Islam. Fa in taslam fadzaka mahri wala as'aluka ghair. Kalau kau masuk Islam, maka itulah maharku dan saya enggak minta apa-apa lagi. Saya tidak minta apa-apa. Soleha tidak ibu-ibu? Soleha. Dia tidak minta apa-apa sama Abu Talib, cuma pengen kau masuk Islam, kita menikah dan saya enggak bakal minta apa lagi. Maka akhirnya menikahlah Abu Talha dengan Rumaiso, dan akhirnya keduanya menjalankan pernikahan dengan keluarga yang sakinah mawaddah. Kenapa? Karena keduanya ini orang soleh. Rumaiso soleha, Abu Talha juga seorang soleh. Maka berjalan seiring waktu, akhirnya mereka punya anak. Seorang anak laki-laki yang sangat disayang sama Abu Talha. Siapa anak tersebut? Namanya Abu Umair. Antum pernah dengar kisah tentang Abu Umair ini sedang megang burung, burungnya sudah mati. Kemudian Nabi datang, Nabi lihat, Nabi candain. Nabi menghibur dia. Ya Abu Umair, ma fa'alan nugair. Wah Abu Umair, burungmu ini kenapa? Padahal burungnya sudah meninggal. Nah, Abu Talha sama Rumaiso punya anak namanya Abu Umair. Dan Abu Umair ini sangat disayang oleh siapa? Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Abu Umair ini sakit. Abu Umair ini sakit. Abu Umair siapa sekali lagi? Anaknya Abu Talha dengan Rumaiso. Abu Talha sakit. Maka fa kharaja Abu Talha ilal masjid. Maka suatu ketika tatkala lagi sedang sakit itu, maka Abu Talha pun keluar. Ada keperluan sekalian, dia mau pergi ke masjid. Tatkala Abu Talha pergi, fadufiyal gulam. Ternyata anaknya itu meninggal. Si siapa tadi? Abu Umair meninggal. Fahayyat Ummu Sulaim al-mayyit. Maka istrinya Abu Talha, siapa tadi? Rumaiso, akhirnya mempersiapkan jenazahnya. Mungkin dimandikan, kemudian disolatin, dikafanin, dipersiapkan oleh Ummu Sulaim atau Rumaiso. Wa qalat li ahliha, dalam mempersiapkan mayat tersebut, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarga-keluarganya yang ada tatkala itu, la yukhbiranna ahadun minkum Abu Talha biwafati ibnihi. Wahai keluarga, salah seorang di antara kalian jangan sampai kabarkan kepada siapa? Abu Talha bapaknya. Diam-diam aja dulu, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu sama Abu Talha. Lihat. Yang mengajubkan ini Ummu Sulaim kuat. Anaknya wafat, coba bayangkan
Mungkin tidak ada musibah yang lebih besar dengan kehilangan seorang anak bagi ibu. Ibu tuh biasanya sangat sayang kepada anaknya. Tatkala biasanya anaknya meninggal dia nggak kuat. Tapi lihat, Ummu Sulaim sangat kuat. Dia persiapkan jenazahnya, dia kafankan, dia sholatkan, bahkan dia bilang sama keluarganya, jangan kabarin sama siapa? Suaminya. Padahal kalau kita kan mungkin biasanya langsung telepon suami. Sakit aja langsung telepon. Ada apa-apa langsung telepon suami. Ini tidak. Dia mengatakan apa? Jangan kabarkan Abu Talha. Karena ada kemaslahatan di sana. Faraja'a ila ahlihi. Tiba-tiba pulang Abu Talha. Wa ma'ahu nasun min ahlil masjid min ashabi. Ternyata Abu Talha tidak sendiri. Abu Talha pulang bawa teman-temannya. Kenapa? Abu Talha pengen ngajak teman-temannya ini makan di rumahnya Abu Talha. Maka Abu Talha pulang, Abu Talha kemudian berkata kepada istrinya tadi Ummu Sulaim, "Ma fa'alal gulam?" Bagaimana kondisi anak kita? Abu Umair. Kata Ummu Sulaim, "Khairun makana." Sudah lebih baik. Kenapa dikatakan begitu? Karena sudah wafat. Tadinya sakit, mungkin menggigil apa? Sakit kan enggak enak kan? Kalau wafat berarti kan sudah tenang. Kondisinya lebih baik, apalagi kan anak kecil kan tidak taklif, tidak ada dosa, berarti masuk surga. Maka dia katakan anak kita sudah menjadi lebih baik. Yang dipahami Abu Talha siapa? Abu Talha apa? Berarti sembuh, padahal sudah meninggal. Lihat, ibu Muslim ini sangat kuat menyampaikan hal tersebut. Faqarrabat ilaihim asya'ahum fata'asyaw wa kharajal qaum. Maka setelah itu Muslim pun mempersiapkan makan malam. Kemudian setelah jahis, setelah siap, maka Abu Talha makan sama teman-temannya. Setelah makan, teman-temannya pulang, tinggal Abu Talha sama istrinya. Wa qamatil mar'atu ila ma taqumu ilaihil mar'ah. Setelah itu, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim berhias. Berhias sebagaimana dia ingin melayani suaminya. Bahkan di riwayat disebutkan, "Tsumma tasanna'at lahu ahsana makana tasanna'u qabla dzalik." Beliau berhias benar-benar sangat cantik yang tidak pernah beliau lakukan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Beliau ingin menenangkan suaminya. Beliau berhias secantik-cantiknya, kemudian beliau dekat sama Abu Talha. Fawaqa'a biha. Maka terjadilah hubungan di malam itu antara Abu Talha dengan siapa? Ummu Sulaim. Bayangkan Ummu Sulaim, anaknya meninggal, dia masih sempat-sempatkan berhias agar dia untuk melayani suami. Dia ingin menenangkan suaminya karena dia tahu suaminya ini sangat sayang sama Abu Umair yang sudah meninggal. Maka terjadilah berhubungan antara suami istri, antara keduanya. Maka setelah itu di tengah malam mulailah Ummu Sulaim mulai berbicara kepada suaminya. Ya Abu Talha, wahai Abu Talha, alam taro ila ali fulan ista'aru ariyatan fatamatta'u biha falamma tulibat ka'annahum karihu dzak. Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu dengan sebuah keluarga yang dia diberikan suatu pinjaman, kemudian keluarga tersebut manfaatkan pinjaman tersebut. Setelah sedang dia manfaatkan, tiba-tiba si pemilik barang tersebut minta kembali. Maka keluarga ini yang dipinjemin marah-marah, benci, tidak suka. Bagaimana pendapat dengan keluarga ini? Kata Abu Talha, ma'ansafu dzalik. Dia tidak benar ini kalau kayak gitu. Tidak adil. Kan cuma pinjaman. Kalau si pemilik minta kembali kan wajar. Harusnya yang dipinjam itu tidak boleh marah-marah. Misalnya kita dipinjemin mobil nih, kita pakai lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba si pemilik, afwan saya pakai mobilnya dulu ya. Harusnya sikap kita marah tidak? Tidak, karena yang punya dia wajar, dia minta wajar. Maka kata Abu Talha, enggak benar. Kalau dia marah-marah enggak benar, udah dibaikin kok, diminta kembali malah marah-marah. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, fa inna ibnaka kana ariyatan minallahi tabaraka wa ta'ala. Wahai Abu Talha, anakmu Abu Umair itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha qabadahu wa innallaha qabadahu. Dan sungguh Allah sudah mengambilnya. Allah sudah mencabutnya nyawanya. Tatkala Abu Talha dengar itu, Abu Talha mengatakan apa? Fastarja'a wa hamidallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi ala kulli halin. Lihat. Muqaddimahnya sangat panjang untuk menyampaikan bahwasanya anaknya sudah wafat.
Ummu Sulaim dengan kesolehannya, dengan ketenangannya, beliau membuat settingan dengan sesiap itu supaya dengan tujuan apa? Supaya suaminya bisa tenang, bisa menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Soleha tidak ibu-ibu? Soleha. Tidak habis pikir kok bisa ada wanita seperti itu. Belum, ini masih muqaddimah. Falamma asbaha ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika besok paginya, maka Abu Talha ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, "A'rastumal laila?" Wahai Abu Talha, tadi malam apakah kau berhubungan sama istrimu? Nabi tanya. Kata Abu Talha, "Na'am, iya ya Rasulullah." Maka Nabi pun berdoa, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua tadi malam. Semoga Allah memberkahi keberkahan, memberikan keberkahan kepada atas malam kalian berdua tadi malam. Apa yang terjadi? Fahamalat bi Abdillahi fawaladathu lailan. Ternyata dengan hubungan malam itu Ummu Sulaim hamil. Dan akhirnya setelah berapa lama akhirnya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala anak ini lahir, Ummu Sulaim ini enggak mau mentahnik anaknya sampai yang mentahnik siapa? Rasulullah. Dia pengen anak saya ini yang mentahnik itu Rasulullah. Tahnik itu apa? Yang masukkan kurma di mulut bayi itu. Fahamaltuhu qatwatan wa wa'i tamaratun ajwa. Maka Abu Talha cerita, maka saya pun bawa anak saya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa butir kurma. Fawajadtuhu yahna'u aba'ira lahu au yasimuha. Tatkala saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi ini sedang mempersiapkan onta-ontanya. Dia sedang memberi tanda kepada ontanya. Artinya dia lagi beres-beresin ontanya. Maka Abu Talha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Ummu Sulaim waladatil laila fakarihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Talha, ini istriku tadi malam barusan melahirkan. Ternyata istriku ini enggak mau mentahnik anakku ini kecuali yang mentahnik engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi tanya, "Ama'aka syai'? Apakah kau punya sesuatu yang bisa saya tahnik kepada anak ini?" Kata Abu Talha, "Tamaratu ajwa." Saya bawa kurma ajwa. Fa akhadha ba'dahunna famadaghahunna, thumma jama'a buzaqahu fa awjarahu iyyahu, faja'ala yatalammadu. Kata Abu Talha, saya pun berikan kurma tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengunyah-ngunyah kurma tersebut, kemudian sampai halus, kemudian beliau masukkan ke mulut si anak. Kemudian anak tersebut menghisap-hisap kurma dari tangan Nabi SAW, dari jari Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, "Hubbul ansar at-tamar." Sungguh makanan yang paling disukai oleh orang-orang Ansar itu apa? Kurma. Lihat anak kecil aja sampai hisap-hisap dia suka kurma. Kemudian Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, samihi." Ya Rasulullah, beri nama anak ini. Kasih nama. Seperti ibu-ibu biasanya nanya-nanya, "Ustaz, nama yang apa? Anak apa?" Dikasih nama Abdullah. Udah banyak Ustaz. Terus mau nama yang mana? Nama yang lain. Itu udah banyak Ustaz. Kalau gitu cari nama sendiri. Nama terbaik Abdullah dan Abdurrahman. Maka Abu Talha tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kasih nama anak ini." Kata Nabi, namanya siapa? Abdullah. Huwa Abdullah. Maka sejak itulah anak ini disebut dengan Abdullah. Maka Abdullah ini pun akhirnya tumbuh besar. Dan jadilah dia anak yang sangat soleh, ibu-ibu. Jadilah anak-anak soleh. Bahkan dia punya anak 10 laki-laki, 10-nya ulama. Dan dia punya satu anak namanya Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha. Berarti cucunya siapa? Abu Talha. Ini gurunya Imam Malik. Pernah dengar nama Imam Malik? Imam Madhab. Kan ada namanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, Ishaq ini gurunya Imam Malik. Artinya saya sampaikan di sini, anaknya Abu Talha namanya Abdullah, orang soleh, orang bertakwa, punya anak 10 semuanya ulama,
dan salah satunya yang paling populer namanya Ishaq. Ishaq ini gurunya Imam Malik. Apa yang saya ingin simpulkan di sini, Bu-ibu? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, solehlah kita sehingga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga kita dan menjaga anak-anak kita. Lihat dampak dari kesolehan Ummu Sulaim, dampak dari kesolehan Abu Talha. Akhirnya Allah menjaga mereka, bahkan menjaga sampai keturunan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Lihat anak-anaknya semua soleh. Bahkan jadi ulama, bukan soleh aja, tapi bahkan jadi ulama. Ini buah dari penjagaan seorang hamba kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ummu Sulaim tadi bagaimana kesolehannya. Tidak marah, tidak teriak-teriak. Apalagi Abu Talha. Abu Talha tidak mengatakan, kau di gimana? Anak kita meninggal kok. Kita masih sempat-sempatnya berhubungan di malam hari. Kenapa kau tidak kasih tahu saya sebelumnya? Mungkin kita bisa bawa ke dokter dulu kemana. Pasti kan begitu. Ternyata Abu Talha tidak begitu. Abu Talha terima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin, dan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Nah, buah dari kesolehan mereka berdua ini akhirnya mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berdampak kepada mereka berdua, bahkan kepada anak-anaknya. Bayangkan. Maka jamaah subhanahu wa taala, kalau kita pengen kita ini dijaga sama Allah, kita solehkan diri kita. Bagaimana kita pengen punya anak soleh tapi kita sendiri tidak soleh? Bagaimana kita pengen punya anak soleh tapi kita sering nonton sinetron, kita sering nonton Korea, nanti anaknya jadi apa? Kura-kura ninja. Kata sinetron ninja. Nggak bisa lah. Maka kalau kita pengen anak kita soleh, kita yang jadi soleh dulu.